Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Angin sore Valencia berembus pelan saat matahari mulai turun di balik tribun Circuit Ricardo Tormo. Suasana padek masih sibuk meski sesi tes resmi MotoGP pasca musim 2025 telah berakhir. Di antara kerumunan mekanik yang membereskan peralatan, Alex Rins berdiri memandang ke arah pit lane dengan ekspresi yang sulit diartikan, percampuran antara keheranan, kekaguman, dan sedikit tekanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Penyebabnya hanya satu, penampilan mengejutkan dari rekan barunya, Toprak Razgatlioglu, dalam debut resminya di atas Yamaha YZR M1 V4 bersama Pramac Racing dengan spesifikasi mesin pabrikan Yamaha. Tes Valencia kali ini memiliki aura yang berbeda. Bukan hanya menjadi penutup musim, tetapi juga membuka babak baru bagi Yamaha yang untuk pertama kalinya menurunkan prototipe mesin V4 setelah puluhan tahun mengandalkan konfigurasi inline 4. Harapan tinggi dipasang, rasa penasaran menumpuk, dan semua mata tertuju pada dua hal, sejauh mana M1 V4 berkembang, serta bagaimana seorang juara dunia superbike seperti Toprak beradaptasi dengan dunia MotoGP yang jauh lebih teknis dan menuntut. Sejak pagi, cuaca sebenarnya kurang bersahabat. Hujan sempat mengguyur, membuat aspal basah dan memaksa sesi tertunda. Ketika akhirnya cuaca membaik dan lampu hijau menyala, satu persatu pembalap mulai keluar pit. Di antara suara mesin V4 yang menggelegar, Toprak meluncur dengan nomor 7-nya, membawa rasa ingin tahu besar yang menyelimuti padek. Hanya butuh beberapa lap sebelum para insinyur Yamaha mulai saling pandang. Catatan waktu Toprak terus membaik dengan cepat. Di balik helmnya, sang juara World SBK itu terlihat tenang, stabil, dan agresif pada saat yang tepat, gaya khasnya sejak di kejuaraan Superbike, tetapi kini diterjemahkan pada prototipe MotoGP yang jauh lebih liar. Ia menyelesaikan total 10 putaran dengan waktu terbaik 1 menit 32,4 detik, torehan yang menggetarkan, mengingat ini adalah debut publiknya dengan motor MotoGP dan kondisi trek yang belum sepenuhnya kering. Rins, yang sudah menghabiskan satu musim penuh belajar tentang sifat dan karakter Yamaha sebelumnya, terkejut saat mengetahui waktu tersebut. Ia mendekati mekanik Yamaha yang sedang memeriksa data dan sekilas memandang monitor telemetri. "Itu waktunya Toprak?" tanyanya setengah tak percaya. Ketika mendapat anggukan, Rins hanya tersenyum lebar sambil menggeleng pelan. "Mengagumkan. Untuk hari pertama, itu luar biasa." Namun yang membuat Rins benar-benar tercengang bukan hanya catatan waktu, tetapi cara Toprak mencapainya. Pembalap Turki itu langsung melakukan time attack dengan ban soft, sebuah langkah berani untuk pemula MotoGP. Meski begitu, ia tetap mengendalikan motor dengan presisi, bahkan menunjukkan gaya pengereman ekstrim yang terkenal dari masa-masa World SBK, hanya kini diterapkan pada mesin V4 yang memberikan stabilitas lebih besar saat masuk tikungan. Rins sendiri merasakan perubahan drastis dari mesin V4 Yamaha. Ia mengakui pengereman kini jauh lebih stabil dibanding motor inline 4 terdahulu. Dengan mesin baru ini, berat terkonsentrasi lebih ke arah tengah, memungkinkan motor tetap lurus saat pengereman keras. Dengan V4, kamu bisa mengerem menggunakan kedua roda, dan motor tetap memberi feedback yang jelas, ucap Rins kepada tim. Transformasi ini menjadi kunci mengapa Toprak tampak cepat menyatu dengan M1 V4. Meski begitu, masih ada pekerjaan besar. Rins menyoroti traksi keluar tikungan yang menurutnya masih kurang menggigit. Ada sedikit kekurangan grip ketika membuka gas di awal akselerasi, katanya. Sebagian karena elektronik, sebagian lagi karena setup sasis yang belum kami temukan titik optimalnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa fondasinya sudah sangat baik untuk motor yang sedang dalam tahap awal evolusi. Apa yang terjadi hari itu menjadi bukti bahwa potensi Yamaha V4 memang besar, tetapi kemunculan Toprak sebagai salah satu penguji utama membuat semuanya terasa lebih dramatis. Gino Borsai, manajer tim Pramac Yamaha, bahkan mengaku terkejut melihat seberapa cepat Toprak menyesuaikan diri. Dari gaya masuk tikungan, stabilitas saat pengereman, hingga kemampuan membaca motor di tikungan cepat, semua itu terlihat alami bagi pembalap Turki tersebut. Rins menyadari bahwa situasinya kini berbeda. Toprak bukan sekadar pembalap baru, ia adalah batu ujian bagi semua orang di Yamaha, termasuk dirinya.
Bukan dalam konteks persaingan tidak sehat, melainkan standar baru yang membuat seluruh tim meningkatkan level kerja. Dia membawa energi berbeda, ujar Rins. Kamu melihat dia di trek, dan rasanya kamu ikut terpacu. Saat hari mulai gelap, Rins kembali berjalan ke garasi, menatap YZR-M1 V4 yang menjadi pusat perhatian. Di sudut lain, Toprak sedang duduk bersama para insinyur, wajahnya serius namun tampak puas dengan hari yang penuh dinamika itu. Ada kebisuan di antara mereka yang memancarkan pesan yang sama. Era baru Yamaha telah dimulai, dan Toprak Razgatlioglu adalah bagian penting dari perjalanan itu. Rins menarik napas panjang. Ia tahu musim depan akan penuh tekanan sekaligus peluang. Jika debut Toprak di tes saja sudah secepat itu, maka persaingan internal akan semakin ketat, dan Yamaha akan semakin kuat. Namun bagi Rins, itulah keindahan dunia balap. Selalu ada kejutan, selalu ada tantangan, dan kali ini, kejutan itu datang dari seorang pembalap Turki yang mencuri perhatian seisi paddock hanya dalam 10 lap pertamanya. Dengan langkah mantap, Rins menutup hari itu dengan satu kalimat pendek yang ia lontarkan kepada mekaniknya. Ini baru permulaan. Di Valencia, tak ada yang benar-benar siap melihatnya. Ketika Toprak Razgatlioglu menyalakan mesin YZR-M1 untuk pertama kalinya, banyak yang mengira ia akan melewati hari itu sebagai rookie yang masih mencari arah. Namun hanya dalam hitungan lap, suasana paddock berubah drastis. Bisik-bisik kecil mulai terdengar, monitor tim lain mulai menampilkan namanya, dan beberapa kepala tiba-tiba menoleh ke layar waktu. Sesuatu terjadi, sesuatu yang bahkan tak diduga Fabio Quartararo. Di hari itu, Toprak tidak sekadar mencoba motor MotoGP, ia mengguncang peta kekuatan Yamaha. Toprak Razgatlioglu datang ke Valencia bukan sebagai pendatang baru yang kikuk, melainkan sebagai badai yang siap mengguncang. Di balik deru mesin dan hiruk-pikuk paddock, namanya bergaung dengan nada yang semakin nyaring. Semua orang menunggu, bertanya-tanya, dan sebagian meragukan, sekuat apa juara dunia superbike itu ketika akhirnya menjejakkan diri di dunia MotoGP. Pertanyaan itu akhirnya terjawab pada tes pasca musim di sirkuit Ricardo Tormo, ketika Toprak, tanpa banyak bicara, menunjukkan sesuatu yang bahkan tak diduga oleh Fabio Quartararo. Sejak awal, ekspektasi terhadap Toprak melambung tinggi, tetapi sekaligus dibayangi tanda tanya besar. MotoGP adalah dunia yang sangat berbeda dari WSBK. Mesin prototipe, elektronik super kompleks, ban Michelin yang terkenal sulit dipahami, serta karakter motor V4 Yamaha yang benar-benar baru, semuanya bisa menjadi jebakan berbahaya bagi pebalap yang belum terbiasa. Namun Toprak tidak datang ke MotoGP untuk belajar perlahan. Ia datang untuk membuktikan dirinya layak berada di sana. Tes tersebut menjadi panggung pertamanya. Di balik helm, tak ada keraguan sedikit pun. Rasanya seperti ada bara api yang siap menyala. Dalam sesi uji itu, Toprak menyelesaikan 53 putaran, jumlah yang jauh dari kata konservatif, bahkan untuk seorang pebalap senior sekalipun. Setiap lap dilalui dengan keseriusan tanpa kompromi, seperti seseorang yang bertekad memeras semua potensi dalam tubuh motor dan dirinya sendiri. Hasilnya bukan hanya sekadar catatan waktu, melainkan pesan yang jelas, dia bisa cepat, dan dia bisa menyesuaikan diri. Waktu yang ditorehkannya mencengangkan banyak pihak. Ia hanya sekitar 1 detik lebih lambat dari pebalap tercepat hari itu, sebuah gap yang luar biasa kecil untuk debut perdana menggunakan motor yang benar-benar berbeda dari apapun yang pernah ia tunggangi sebelumnya. Bahkan lebih mengejutkan, Toprak langsung mengungguli dua pebalap berpengalaman, Jack Miller dan Alex Rins, yang sudah bertahun-tahun malang melintang di MotoGP. Di titik itu, semua mata langsung tertuju padanya. Ini bukan adaptasi perlahan. Ini adalah pernyataan keras yang dikirim melalui kecepatan. Fabio Quartararo, rekan satu merek sekaligus salah satu pebalap terbaik era modern MotoGP, menjadi salah satu yang paling kaget melihat kiprah Toprak. Quartararo dikenal jarang memberikan pujian berlebihan, tetapi kali ini ia tak bisa menahannya. Ia mengaku tak menyangka Toprak akan melesat secepat itu.
Ada nada ketulusan sekaligus waspada dalam ucapannya, seolah ia sedang merasakan bahwa dinamika tim Yamaha bakal berubah drastis tahun depan. Quartararo bahkan menyebut bahwa Toprak kemungkinan besar akan tampil lebih baik dari ekspektasinya. Ucapan itu terasa seperti pengakuan dari seorang juara dunia kepada sosok baru yang mulai mencuri perhatian. Di balik senyum Quartararo, bisa jadi ada sedikit rasa cemas. Saingan terdekat bukan datang dari Ducati atau Aprilia, melainkan dari dalam keluarga sendiri. Di garasi Pramac Yamaha, Gino Borsai pun tak mampu menyembunyikan kekagumannya. Sebagai pimpinan tim, ia memahami betapa beratnya transisi dari WSBK ke MotoGP. Ia tahu karakter pengereman Toprak, agresif, dalam, dan nyaris ekstrim, bisa menjadi bumerang ketika bertemu ban depan Michelin yang sensitif. Karena itu, sesi briefing pertama diwarnai peringatan, jangan mengerem terlalu keras, pahami dulu karakter ban dan motor. Tetapi semua kekhawatiran itu perlahan sirna ketika melihat bagaimana cepatnya Toprak beradaptasi. Borsau menyebut bahwa masukan yang diberikan hanya perlu diucapkan sekali. Setelah itu, Toprak langsung memahaminya. Kemampuan belajar secepat itu bukan cuma soal bakat, tetapi soal kecerdasan balap yang dimiliki sedikit pebalap di dunia. Yang membuat suasana semakin hangat adalah pribadi Toprak sendiri. Borsau menggambarkannya sebagai sosok yang mudah didekati, tidak sombong, penuh respek, dan terasa seperti teman lama meski baru pertama bertemu. Karisma itu, ditambah kecepatan di lintasan, membuat tim Pramac langsung jatuh hati. Dalam dunia MotoGP yang penuh tekanan dan politik internal, sosok seperti Toprak adalah angin segar. Momen di Valencia itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan hanya debut, tetapi deklarasi. Sebuah pengumuman tak tertulis bahwa ia bukan sekadar juara superbike yang coba peruntungan di MotoGP, melainkan ancaman nyata bagi siapapun yang terbiasa berada di barisan terdepan. Dengan kemampuan adaptasi yang mencolok, gaya balap agresif, dan keberanian untuk menantang batas motor baru, Toprak memberikan sinyal yang tak bisa diabaikan. Quartararo pun kini mengetahui satu hal, persaingan yang menunggunya bukan hanya datang dari para rival lintas pabrikan, tetapi juga dari seseorang yang belum lama ini hanya ia lihat dari kejauhan, dari seri balap yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam hierarki kekuatan Yamaha. Dan perubahan itu dimulai dari tes yang tampaknya biasa saja, tetapi membawa dampak luar biasa. Pertanyaan kini bergantung pada waktu. Akankah kecepatan ini bertahan saat musim benar-benar dimulai? Akankah Toprak mampu menjaga konsistensi? Atau justru ia yang akan memimpin revolusi Yamaha menuju kejayaan baru? Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal sudah jelas, Toprak Razgatlioglu telah tiba, dan kehadirannya cukup untuk membuat Fabio Quartararo tercengang. Dan ketika seorang juara dunia MotoGP terkejut, dunia pun ikut terdiam, lalu menoleh ke satu arah, ke pebalap dari Turki yang mungkin saja menjadi badai terbesar berikutnya di MotoGP.